Selamat datang dan selamat berjumpa kembali pada channel YouTube Hadiskai. Bagi Anda yang baru ketemu dengan channel ini, mari kita berteman dengan menekan tombol subscribe. Pada video kali ini saya akan berbagi sebuah aplikasi sederhana yang dibuat dengan program Excel. Ini untuk membantu pekerjaan di sekolah, khususnya kepada Bapak Ibu yang bertugas tambahan sebagai wakil kesiswaan, yang mana pada awal tahun pelajaran baru diberi tugas untuk membagi siswa ke dalam rombongan kelas berdasarkan pembagian yang merata. Pada video kali ini saya akan berbagi sebuah aplikasi Excel sederhana untuk membantu pekerjaan Bapak Ibu wakil kesiswaan dalam membagi kelas secara otomatis. Ini adalah aplikasinya, dibuat dengan Excel, sudah siap pakai. Nanti Bapak Ibu bisa mendownload file. Bapak Ibu silahkan lihat pada deskripsi, sudah saya cantumkan link untuk mendownload aplikasi ini. Baik, pertama kita akan mereview petunjuk untuk aplikasi ini. Secara umum, aplikasi sederhana ini merupakan aplikasi untuk membantu memudahkan pekerjaan sekolah, terutama wakil kesiswaan dalam membagi siswa ke dalam kelas rombongan belajar yang memperhatikan penyebaran data nilai atau kemampuan akademik dan penyebaran jenis kelamin. Jadi ini yang akan kita fokuskan, membagi siswa, memperhatikan nilai dan memperhatikan jenis kelamin agar merata nantinya pada setiap kelasnya. Untuk penggunaan, pertama di sini ada 3 sheet, yaitu pada sheet data induk yang ini, yang tab warna kuning. Nanti pekerjaannya adalah ada 6 pekerjaan, nanti kita praktekkan langsung. Kemudian setelah data induk diisi, kemudian melengkapi data pada sheet yang hijau, data siswa. Nah, setelah sheet data siswa ini selesai, kemudian yang ketiga, yang terakhir, Bapak Ibu men-setting dan mengecek data pada sheet lihat hasil. Kemudian jika datanya sudah sesuai yang diinginkan, dapat di-print sesuai keperluan. Kita mulai demonstrasinya. Untuk pertama kita lihat pada data sheet data induk. Nah, pada data induk ini ada 6 pekerjaan yang Bapak Ibu kerjakan. Yang pertama, isi kotak pada warna putih. Yang ini adalah data induk dari sekolah, mulai dari judul untuk kops, daftar tabelnya, kemudian nama sekolah, tahun pelajaran, tanggal dan tanda tangan dibuatnya daftar ini, kemudian nama kepala sekolah dan NIP kepala sekolah. Berikutnya, pilih jenjang kelas. Pada kotak warna kuning, ini ada tanda panah segitiga, silahkan Bapak Ibu klik, kemudian dipilih. Aplikasi ini dirancang bisa dipakai mulai dari kelas 1 SD hingga kelas 12 SMA maupun SMK. Berikutnya, banyak kelas. Artinya biasanya kalau seperti SMA, maksudnya seperti SMP dan SMA, SMK, biasanya satu jenjang kelas bisa mencapai lebih dari satu rombongan belajar. Maka biasanya dibagi A, B, C, D, E dan seterusnya. Nah, di sini saya siapkan sampai 25 rombongan belajar. Silakan Bapak Ibu nanti klik pilih, misalkan dibagi dalam 3 kelas, berarti A, B, C. Nah, perhatikan jika ini diganti 3, maka yang ini akan berisi 3. Maka dari itu Bapak Ibu lanjutkan mengisi nama wali kelas. Yang merah menyesuaikan dengan jenjang kelasnya. Kalau kita ganti misalkan kelas 10, ini juga berganti kelas 10. Yang ini tadi ABC karena kita pilih yang 3. Kalau kita pilih yang 4, maka di sini akan muncul sampai D, dan wali kelasnya harus Bapak Ibu lengkapi.
Baik, ini pekerjaan pada sheet data induk. Setelah ini disetting, kemudian berikutnya Bapak Ibu lanjut ke menu sheet data siswa. Kita lihat menu sheet data siswa. Di sini keterangannya ada 3 yang perlu diperhatikan. Untuk tabel yang data ini ada berwarna putih dan berwarna hijau. Yang berwarna putih boleh dikosongkan. Misal ini nomor absen kelas sebelumnya, jika nantinya Bapak Ibu untuk membagi kelas yang berikutnya, misalnya kelas 11, maka nomor absen di kelas 10-nya kalau mau diisi silahkan. NISN juga silahkan, NIS. Terus kelas sebelumnya, di sini saya ambil contoh SMP karena asumsinya ini datanya adalah peserta didik baru yang baru masuk ke SMA ataupun SMK. Maka kelas sebelumnya SMP. Jika nanti Bapak Ibu menggunakan untuk membagi kelas 11, berarti di sini adalah ditulis kelas 10. Kemudian tempat lahir, tanggal lahir, alamat sesuaikan data siswa. Yang penting perlu diperhatikan dalam aplikasi ini, kami tegaskan Bapak Ibu perhatikan pada kolom yang berwarna hijau. Ini wajib untuk diisi, yaitu pada kolom nama, jenis kelamin, L laki-laki atau P perempuan. Kemudian nilai. Ini silahkan Bapak Ibu tentukan masing-masing apakah nilai mau diambil jumlah nilai rapot atau mau rata-rata. Intinya di sini ada nilai. Setelah ada nilai, kemudian permintaan kelas. Maksudnya kita kadang-kadang ketemu dengan siswa yang misalnya ada berdekatan rumah, jadi agar ingin sama-sama berangkat, jadi mintanya kelas yang sama. Maka di sini boleh ditetapkan di kelasnya A, B, C sesuai permintaan. Jika tidak ada permintaan, maka Bapak Ibu harus ketik kata bebas di sini, harus diisi, wajib. Kemudian pada pilihan A, B, C, D-nya ini, kembali ke menu data induk, Bapak Ibu harus perhatikan jangan sampai ada yang tidak sesuai. Maksudnya di sini, kalau di sininya ada sampai D, maka di data siswa juga pilihan kelas permintaannya hanya sampai D. Saya khawatirnya rumus ini nantinya ada yang saya rubah. Bapak Ibu silakan dicek kembali jika ada yang tidak sesuai. Baik, selesai untuk yang data siswa. Setelah data siswa ini Bapak Ibu isi, tadi dengan memperhatikan kolom warna hijau harus diisi. Berikutnya lanjut ke sheet lihat hasil. Secara otomatis pada sheet ini sudah terbentuk, sudah jadi data daftar kelas, nama sekolah sesuai yang diisi pada nama data induk, kemudian tahun pelajaran juga sesuai data induk. Kelasnya tadi sudah diisi pada data induk juga tadi. Nama wali kelas sudah menyesuaikan. Nah, di sini yang akan kita cek kembali bahwa ini inginnya membagi jumlah siswa apakah secara acak atau memperhatikan jenis kelamin. Di sini yang akan bermain pada mode pengaturan. Pada mode pengaturan, Bapak Ibu bisa mengatur di sini pertama nilai. Artinya jika ini menyebar, maka pada setiap kelas yang akan dibagi, tadi kita contohkan ini akan dibagi menjadi 3 kelas. Maka dalam ketiga kelas itu akan disebar nilainya itu bervariasi mulai dari yang tertinggi sampai terendah. Ini kelas yang A, kita perhatikan. Kita lihat ke bawah, kelas yang B juga menyebar juga. Nah, kita lihat perbedaannya kalau kita ganti nilainya, kita minta yang mengelompok. Kita klik. Nah, Bapak Ibu bisa melihat nama sudah sesuai abjad. Hanya nilai ini di kelompok A, ini nilai yang tinggi-tinggi di sini. Nanti di kelas B nilainya lebih rendah dari yang kelas A. Lanjut ke kelas C, ini makin rendah lagi. Nah, ini kita maksud tadi dengan
memperhatikan nilai. Maka ini kita ganti agar menyebar merata, diganti dengan menyebar. Nah, Bapak Ibu lihat kembali di sini nilainya ada yang bervariasi, yang hampir sama variasinya dengan yang di kelas yang lainnya. Yang kedua, penyebaran dari jenis kelamin. Kita perhatikan di sini untuk mode pengaturannya, saya siapkan katanya bebas atau menyebar. Kita lihat kalau kita pakai tombol yang bebas. Nah, Bapak Ibu bisa lihat kalau ini bebas. Di sini laki-lakinya 9, di sini perempuannya 19. Kelas yang berikutnya 15, 13. Kelas yang pertama itu 14, 14. Kalau kita ganti dengan menyebar, nah Bapak Ibu bisa lihat lagi. Kelas pertama 14, 14. Kelas kedua 14, 14. Kelas ketiga juga 14, 14. Proporsionalnya sama persis. Jadi tidak jika jumlah siswanya nantinya ganjil, perbedaan selisihnya paling hanya 1 atau 2 orang. Jadi antara laki-laki dan perempuan selisihnya hanya 1 atau 2 orang. Tapi nantinya kalau Bapak Ibu pilih dengan bebas, maka selisih antara jumlah laki-laki perempuannya itu bisa jauh selisihnya. Seperti ini, laki-laki 9, perempuannya 19. Sedangkan pada kelas yang sebelahnya 15, 13. Terakhir ini sudah siap pakai, Bapak Ibu silahkan dicek. Setelah dicek semua datanya, kemudian silahkan Bapak Ibu bisa print seperti biasanya. Baik, saya rasa ini yang dapat saya bagikan pada kesempatan video kali ini. Semoga aplikasi ini bisa bermanfaat kepada kita semua, terutama Bapak Ibu WK Kesiswaan. Selamat bertugas dan sampai jumpa.